punya bakat, kalian harus minat ke bakat itu sampai kalian bisa dan makin bagus. Kelompok pemuda ini tidak terlalu suka dengan tema-tema formal, tema-tema yang nyantai. Mereka santai sesuai dengan hobi mereka. Oke. Penyampaian informasi melalui cara-cara adaptif ya, dengan menggunakan TikTok, dengan menggunakan media sosial lainnya, itu sangat efektif. Pertanyaannya, lewat siapa dalam literasi politik itu kita lakukan? Tentunya terima kasih juga kepada Bank NTB Syariah yang support Bilik Podcast KPU NTB. Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan, santai, bahagia. Seperti biasanya heboh ya suasananya karena kita mengharapkan kebahagiaan untuk semuanya. Dan seperti biasanya kita kehadiran bintang tamu di episode ini. Tamunya siapa sih? Langsung aja deh kita perkenalan karena di tema kita kali ini yaitu pemilu, apa ya? Pemuda dalam demokrasi. Bintang tamu kita adalah kedua pemuda ini. yang satu pemuda, yang satu mantan pemuda. Oh iya, siap. Langsung saja kita kenalin yang pertama pemuda ini adalah Dr. Agung. Ini merupakan salah satu akademisi yang ada di Mataram. Dan sebelum menjadi akademisi, ternyata nih guys, beliau ini merupakan salah satu pernah menjadi komisioner di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nanti kita kenal lebih lanjut ya, karena kita ada pemuda yang pemuda banget. Siapa sih? Boleh dikenalin mungkin nggak? Siapa namanya? Hai teman-teman. Pemuda banget deh. Nama saya Tanur Ephraim Fladustin. Panggil apa dong? Efraim. Iya, jadi kalau pemuda terus begini ya. Iya, semangat. Betul sekali. Oh iya. Karena apa kerjanya sehari-hari ini? Apakah kesehariannya apa? gimana? Efraim ini? Ngedes. Dance, Oh, oke. dance. Oke. Sekolah juga? Ya, sekolah. Oke, langsung aja deh kita bertanya untuk yang pertama mungkin Tapi ya. menariknya yuk sebelum kita bertanya, ini dua narasumber kita nih ibarat dua Bintang kutub. tamu. Narasumber bintang tamu ya? Iya. Bintang tamu ibarat dua kutub. Iya. Ya, yang satu dari akademisi yang sudah pasti bicara dengan data. Kemudian yang satu dari profesional dance ya, Oke. yang sudah pasti bicaranya dengan otot, core dan keringat. Tapi kita akan lihat bagaimana demokrasi menurut akademisi dan profesional anak muda dance. ini. Oke. Mungkin izin dari Pak Langsung aja. Agus. Ya, jadi ya kalau bicara demokrasi itu prinsipnya yang paling utama itu partisipasi. Ya, demokrasi ada karena adanya partisipasi. Ya. Nah, karena demokrasi itu ada disebabkan oleh adanya partisipasi, maka tentu saja pemilu itu merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang paling nyata. Karena itu kunci dari sebuah pemilu sukses itu kalau partisipasi pemilihnya tinggi. Tapi ngomong-ngomong, karena Efran ini adalah profesional dance dan setahu kita dia dari grup Miracle Dance ya, Miracle Dance. Dan ini sempat diundang oleh Istana Negara waktu 17 Agustus ya. Kemarin banget ya, Iya. istilahnya. Dan bagaimana kesannya Efran dan tim khususnya grup Miracle Dance ini saat diundang di Istana Negara? Kamera dong. Ya, dari saya senang dan bangga bisa mewakili NTB ke istana. Dan
semua pingin. Terus? Sebagai putra yang berprestasi di bidang modern dance. Jangan salah kok, katanya itu bukan hanya di istana, sampai ke luar negeri juga ya. Ada, kemana tuh? Di Singapura. Kalau kita itu ada bukan namanya Singapura. Singapura yang kecil ya. Iya benar. Kalau D ini ya, D Efraim ini ya, merasa gugup nggak waktu dance di depan presiden gitu? Pada orang banyak gitu ya. Awal-awal tuh gugup. Gugup. Iya. Tapi Lama-lama nagih. Oh enak ya gitu ya. Enak diundang. Kasih ditonton orang banyak begitu. lama-lama tuh kayak lumayan berani lah. Oke. Bisa nggak takut lagi. Emang jam terbangnya Efran ini sudah berapa lama sih di dunia dance ini? Dance ya. Kalau nggak salah udah 6 tahun. 6 tahun ya. Dari umur berapa? Dari umur berapa ya? Aku juga lupa. Sekarang umur berapa sekarang Efran? 12. Sekarang 12, berarti 6 tahun yang lalu berarti. Iya, Umur 6 tahun ya berarti ya. Oke, selanjutnya. Ini Pak Dokter ini, Mm-mm. kira-kira menurut Pak Dokter ini kebebasan berekspresi itu oleh pemuda kita ini dengan zaman yang sekarang TikTok, Iya. Instagram itu dapat merubah opini suatu politik atau demokrasi enggak untuk Gen Z? Gen Z ya. Iya, begini, salah satu tantangan generasi milenial itu adalah tidak senang dengan tema-tema yang terlalu serius dan tidak senang dengan media-media yang terlalu formal. Maka tentu kemajuan teknologi informasi sekarang, media sosial yang sekarang ini menjadi keuntungan tersendiri bagi kita yang mengelola pemilih generasi milenial. Nah, karena karakter pemilih pemula seperti itu, maka penyampaian informasi melalui cara-cara adaptif ya, dengan menggunakan TikTok, dengan menggunakan media sosial lainnya, itu sangat efektif untuk mempengaruhi pemilih pemula. Gen Z, Muda. milenial, Iya. ya. Karena masing-masing karakter pemilih itu tentu saja pendekatannya harus disesuaikan. Oke. Nah, jadi menurut saya pendekatan pemilih pemula tentu tidak bisa kita samakan dengan pemilih pada segmen pemilih keagamaan atau pemilih tua gitu, atau pemilih budaya gitu. Ya, kalau pemilih pemula atau pemuda, maka kita harus paham betul karakter mereka seperti apa. Nah, salah satunya tadi adalah mereka menguasai teknologi, mereka menguasai media sosial, maka pendekatannya harus menggunakan teknologi dan media sosial. Kalau kemarin di demonstrasi yang kemarin Pak Dokter, Ya, ada pengaruhnya nggak untuk politik 2029 mendatang atau ya. Pemerintahan kita ini? Ya, ini masalah terbesar sekarang saya lihat dalam konteks politik ya. Pemilih pemula ini atau generasi muda ini adalah literasi politik elektoral mereka terbatas. Nah, karena literasi politik mereka terbatas, maka sangat mudah sekali mereka terprovokasi oleh berita-berita yang yang tidak benar, berita hoax, hasutan dan seterusnya. Dan pola-pola hasutan, pola-pola berita hoax itu pintu masuknya adalah melalui media sosial, yang dimana generasi muda itu semuanya dengan media sosial. Ya. Maka sekarang semua pokok itu masuk menggarap media pemilih pemula ini atau generasi muda ini lewat media sosial. Politik ya, atau mengelola pemilu, kita harus pakai media sosial dengan pendekatan mereka. Bahkan sekarang ini menarik, gerakan teroris Teroris itu ya? sudah mulai masuk menggunakan medsos untuk masuk Terbuka ya? ke generasi muda, dan itu kemarin kalau tidak salah ada beberapa yang sudah
tangkap pelakunya. Nah, dalam konteks itu saya membaca perilaku peristiwa demonstrasi kemarin. Kenapa begitu mudah generasi muda itu dipengaruhi karena literasi politik mereka yang terbatas. Jadi mereka tidak paham mana berita yang benar, mana berita yang salah, mana yang boleh dilakukan dalam konteks politik, mana yang melanggar etika politik. Mereka tidak memahami itu. Nah, kenapa literasi politik mereka terbatas? Karena generasi muda ini tidak terlalu peduli dengan tema-tema politik. Mereka apatis dalam politik. Dan ketika ketidakmampuan mereka, ketidakpahaman mereka atau literasi politik mereka terbatas, lalu masuk hal-hal yang negatif seperti tadi mengajak untuk demonstrasi, mengajak membakar-bakar, gitu. Mereka mudah sekali terprovokasi dengan itu. Nah, maka menurut saya kita sebagai pengelola generasi muda ini ya harus memperbanyak literasi politik. Pertanyaannya, lewat siapa literasi politik itu kita lakukan? Ya lewat pemuda itu sendiri. Jadi pemuda menjadi agen pembangunan literasi politik bagi teman sebayanya. Jadi pemuda jadi agent ya. Nah, ini pemuda satu ini. Kalau pemuda satu ini kayaknya positif ya. Nih, ke pemuda yang satu ini. Menurut Pak Dokter untuk pemuda satu ini gimana? Dia sudah go internasional nih. Jadi kan begini, memberikan literasi politik itu bisa dilakukan oleh pemuda sesuai dengan bakat masing-masing. Ya, yang hobi poli gitu ya, poli gitu. Tapi dasar tadi berdasar gitu ya. Nah, tentu saja bisa kita masukkan pesan-pesan politik lewat kelompok-kelompok hobi itu. Maka pendekatan pemuda lewat hobi itu menjadi hal yang penting. Ya. Hobi olahraga ya kita masuk lewat hobi olahraga gitu ya. Seni kita masuk lewat hobi seni gitu. Yang penting pesan-pesan politiknya tersampaikan di situ. Jadi itu yang saya sebut tadi, kelompok pemuda ini tidak terlalu suka dengan tema-tema formal, tema-tema yang mereka santai sesuai dengan hobi mereka masing-masing. Oke. Mungkin penonton mau bertanya nih, penonton. Ada pertanyaan nggak? Mau tanya nih buat Efraim ya namanya ya. Efraim. Waktu di istana siapa jogetnya yang paling menarik? Pak Prabowo, Pak Bahlil, apa Pak Teddy? Ada yang lihat nggak tuh? Ada. Nah, siapa yang paling menarik itu? gitu? Tahu Pak Prabowo yang mana? Tahu. Ikut dia sama Efraim. Tapi sempat ngeliat. Ya, lihat. Terus siapa yang paling menarik dari 3 orang tuh? Paling heboh. Siapa tadi sih? Pak Prabowo, Pak Bahlil, Pak Gibran, Pak Teddy. Pak Teddy. Wah. Gak berani. Kayaknya jawabannya itu menyelamatkan karir kayaknya. karirnya siapa kayak itu? Efran pastinya. Oke, Tapi Efraim. sempat lihat Pak Presiden joget bareng ya. Ya. Tapi kalau kan enggak nih dasar sing dance nih. Tapi langsung ke tempat lain gitu untuk istirahat. Oh, istirahat. Jadi nggak bisa lihat. Berapa sesi itu hanya sekali nampil itu aja atau tampil istirahat kemudian tampil lagi kemarin? Enggak, sekali aja. Sekali aja. Iya. Kira-kira nih, Siapa? depan saat Efran umur 17 tahun, Efran akan gunakan hak pilihnya atau enggak? Iya. Pasti ya, Pasti janji ya, ya, janji ya. janji dulu, janji. Oke. Buat teman-teman pemilih juga jangan lupa kalau sudah umur 17 tahun gunakan hak pilihnya. Jangan golput. Jangan golput. Oke. Mungkin pesan-pesan buat pemilih kita yang ada di podcast Terutama Ya, para pemuda nih. pemilih muda itu pemilih yang sangat independen. Oke. Dan dia sifat karakter pemilihnya itu mut-mutan, cepat berubah gitu. Oke. Setiap saat bisa berubah gitu. Nah, yang kedua, pemilih muda itu pemilih yang tidak suka dengan tema-tema politik.
tetapi suka dengan tema-tema yang seperti hiburan dan seterusnya. Entertain lah ya. Entertain. Nah, dampak dari itu semua adalah pemilih muda seringkali kehilangan literasi politik dan wacana politik. Nah, karena itu pesan saya, ya pemilih pemuda harus banyak disibukkan dengan literasi politik. Tentu saja dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter mereka. Minatnya ya. Dengan minat. Oke, kalau dari Ed nih, kayak gimana nih mengajak teman-temannya sendiri? Ajak teman-teman pemilih bagaimana? Biar berkegiatan positif seperti Iya. itu sendiri. Kalau teman-teman pemilih punya bakat, kalian harus minat ke bakat itu sampai kalian bisa dan makin bagus. Oke, teman pemilih, sebelum nanti kita akan menyaksikan tampilan dari sang dancer kita dari Miracle Dance Mataram. Tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu untuk keduanya yang sudah hadir Jangan lupa. hari ini, dan tentunya terima kasih juga kepada Bank NTB Syariah. yang support Bilik Podcast KPU NTB. Terima kasih teman pemilih sudah menyaksikan kita di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan. Santai. Bahagia. Oke, kita speaker dari